video itu ya. Hebat kan? Itulah cara Ibu Ida Dayak mengobati semua pasien-pasiennya. Jadi Ibu Ida Dayak ini boleh dibilang dia sangat ahli di bagian tulang-tulang atau persendian gitu. Jadi bayangin, orang yang sudah bengkok banget tulangnya itu bisa diobati oleh beliau dengan hitungan menit gitu loh. Dan hal ini sangat kita syukuri juga ya, karena dia jadinya sangat membantu banyak orang, apalagi orang-orang yang sudah lelah ke medis ya, secara medis berobat sana sini tapi tidak sembuh. Tapi berkat pertolongan dari Ibu Ida Dayak ini, maka pasien itu tersebut sembuh dan dia tidak meminta bayaran apapun ya. Kalau kita mau cuman beli minyaknya aja, minyak bintang itu ya kalau nggak salah, yang dari. Soal kesaktian Ida Dayak, Meta Indigo ungkap fakta sebenarnya. Karmanya sudah selesai. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Meta Indigo baru-baru ini menanggapi tentang viralnya teknik pengobatan yang dilakukan oleh Ida Dayak. Ia juga menyinggung mengenai karma yang menjadi penyakit bagi tubuh. Diketahui, nama Meta Surya Wijaya atau Meta Indigo dikenal karena menyatakan dirinya mengetahui masa lalu kehidupannya sesudah dilahirkan kembali atau reinkarnasi. Ia menjadi sorotan lagi setelah memberikan tanggapannya terkait dengan kesaktian Ida Dayak yang dapat mengobati berbagai macam penyakit. Sosok Ida Dayak menjadi viral karena melakukan aksinya dalam menyembuhkan penyakit yang rasanya sulit disembuhkan namun sangat mudah baginya. Dirinya semakin dielu-elukan karena pengobatan yang dilakukan itu tanpa dipungut biaya atau gratis. Dalam mengobati pasiennya, Ida Dayak hanya bermodalkan minyak bintang yang merupakan minyak khas dari suku Dayak Kalimantan yang sudah ada secara turun-temurun. Lantas, apakah benar seorang Ida Dayak adalah orang sakti? Ini tanggapan Meta Indigo. Menurut Meta Indigo, sosok Ida Dayak merupakan orang sakti. Ia menegaskan bahwa orang sakti bukanlah orang suci. Itu sih digolongkan sebagai orang sakti. Karena orang sakti itu ada, tapi orang sakti itu belum tentu suci. Jadi beliau itu termasuk orang sakti, ujar Meta Indigo. Dilansir dari akun TikTok @wahyuasyura, Senin 17 April 2023. Meta Indigo juga menyinggung tentang karma seseorang. Menurutnya, penyakit yang dirasakan oleh orang merupakan karma masa lalunya. Seorang yang sedang mengalami sakit dan datang ke Ida Dayak dan sembuh dikarenakan karmanya sudah selesai. Namun, ketika memang orang tersebut tidak bisa mendatangi Ida Dayak, menandakan memang belum waktunya bagi orang tersebut untuk mengalami kesembuhan, jelasnya. Bahkan, Meta mengatakan jika pada suatu saat orang tersebut kembali mengalami sakit setelah menemui Ida Dayak, maka karmanya belum selesai. Jika penyakitnya berpindah ke anggota tubuh lain atau mengalami sebuah kecelakaan, berarti itu disebabkan oleh jatah karma lain atau dalam arti hal tersebut merupakan jenis karma yang berbeda dan bukan berarti jatah karma sebelumnya belum selesai, beber Meta. Orang Palembang tantang pesulap merah. Dedi Pendekar minta angkat gelangnya kalau benar-benar hebat. Orang Palembang tantang pesulap merah, namanya Dedi Pendekar. Dia minta angkat gelangnya jika Marcel Radival memang benar-benar hebat. Dedi Pendekar tampil di konten YouTube @Aldrian Martala Official. Aldrian ini lebih dikenal dengan Mat Lampu. Judul konten tantangan ditujukan pada pesulap merah itu diberi judul "Pesulap merah ditantang mengangkat gelang tangannya kalau sanggup". Dedi Pendekar menantang dan memberi nasihat pada pesulap merah supaya tidak nyinyir terhadap aktivitas pengobatan Ibu Ida Dayak. Bagi saya, pesulap merah boleh berbicara ini itu, tapi kalau bisa Ibu Ida Dayak jangan diganggu, cetusnya. Menurut Dedi Pendekar, Ibu Ida Dayak itu hanya sekedar dukun patah, tak ada kaitan dengan kegoiban. Dia minta pesulap merah jangan mengkritik Ibu Ida Dayak. Dedi Pendekar juga ingin bisa beradu kesaktian dengan pesulap merah. Selagi dia bisa mengobati orang, Ida Dayak, maka dia bermanfaat bagi orang.
Kalau pesulap merah itu hanya ngomong aja, tambah Aldrian. Dedi Pendekar mengaku selama ini geram karena pesulap merah menyebut Ibu Ida Dayak hanya biasa-biasa saja. Beradu kesaktian dengan pesulap merah, dimanapun tempatnya saya siap, cetusnya. Menurut Dedi Pendekar, banyak dukun-dukun yang bermanfaat bagi orang banyak. Seperti dukun bayi, dukun patah. Nah, kalau pesulap itu malah yang tipu daya, tudingnya. Dedi Pendekar berjanji jika pesulap merah mampu mengangkat gelang yang ada di tangannya, maka dia bersedia menjadi muridnya. Saya siap menerima kepintaran dia. Apa? Kehebatan dia itu apa? Kita buktikan secara terbuka, tantangnya. Seperti diberitakan, meski sudah damai, pesulap merah Marcel Radival akan tetap membuka kedok para dukun yang mengatasnamakan Dayak. Niatan baik pesulap merah ini mendapat dukungan dari masyarakat adat Dayak. Seperti diketahui, pesulap merah sudah membuat surat perdamaian bersama masyarakat adat Dayak dan acara adat akan digelar 6 Mei 2023 nanti. Perdamaian itu sudah dipublikasikan lewat akun TikTok masing-masing, pesulap merah dan Pangeran NBF. Mereka telah mensepakati berdamai. Prosesi perdamaian itu dilangsungkan di kantor Dewan Adat Dayak Jakarta. Jadi, sudah tidak ada permasalahan di antara keduanya. Hanya kesalahpahaman belaka. Sudah clear, sudah damai. Tegas Pangeran NBF. Acara perdamaian secara adat akan digelar setelah Lebaran nanti. Tepatnya 6 Mei 2023. Lokasinya di Rumah Adat Kalimantan Barat di TMII Jakarta Timur. Kata ahli Sangkal Putung Desa Sumput Sidoarjo soal fenomena Ida Dayak. Eksistensi kampung Sangkal Putung di Desa Sumput Sidoarjo sudah berlangsung turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Bengkel tulang setempat mengobati pasien dengan metode pemijatan dan ramuan pengobatan masing-masing. Antara satu sangkal putung dengan sangkal putung lainnya saling menghargai meski ada beda metode pengobatan. Sebab pada dasarnya mereka masih satu garis turunan keluarga besar. Bagi ahli sangkal putung di Desa Sumput, yang paling utama adalah kesembuhan pasien. Mereka tidak peduli jika ada orang yang punya keahlian sama tapi beda metode. Paling penting pasien nomor satu. Hal itu yang dirasakan ketika fenomena Ida Dayak mencuat. Secara umum, Ida Dayak juga menyembuhkan orang yang mengalami patah tulang. Kartini, salah satu ahli sangkal putung yang terkenal di Desa Sumput, mengaku sudah menonton video Ida Dayak. Ya, saya pernah kok nonton video-videonya. Sedang viralkan itu, ucap perempuan yang akrab disapa Bu Kartini tersebut. Selasa, 11 April 2023.